Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, dalam cerita-cerita legenda Yunani banyak sekali cerita benda mati yang bisa berbicara atau bahkan seringkali menunjukkan keperkasaannya. Misalnya pohon-pohon bergerak dan berjalan seakan makhluk hidup yang memiliki ruh. Akan tetapi faktanya dalam catatan sirah Nabawi kita menjumpai peristiwa-peristiwa semacam ini benar-benar terjadi. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon bisa berbicara dan tentunya memiliki cara dan bahasanya sendiri yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, niscaya manusia juga bisa mendengarnya, mendengar apa yang dirasakan dan dikeluhkan. Fenomena ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Sebuah pohon kurma merintih dan menangis sehingga terdengar tak hanya oleh Nabi SAW, tapi juga didengar oleh para sahabatnya. Awalnya di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah belum ada mimbar. Maka setiap kali Nabi SAW berkhutbah, beliau bersandar di pohon kurma yang tumbuh kokoh di dalam Masjid Nabawi. Ketika Nabi SAW dibuatkan mimbar dan mimbar itu sudah jadi, Nabi tak lagi bersandar di pohon kurma, tapi sudah menempati posisi di mimbar. Suatu hari saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah di atas mimbarnya, tiba-tiba terdengar suara rintihan. Lama-kelamaan suara tangisan itu terdengar semakin kencang, seperti suara tangisan unta. Mendengar suara itu, para sahabat keheranan, dari manakah sumber suara tangis itu? Kemudian Rasulullah SAW turun dari mimbar dan berjalan menuju pohon kurma. Beliau mengusap pohon kurma yang biasanya menjadi tempat sandarannya. Suara tangisan itu pun akhirnya berhenti. Beliau menjelaskan pohon kurma itu sedih karena tak lagi menjadi sandaran Nabi SAW. Fakta dan fenomena pohon berbicara dan berjalan semakin mempertegas bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun tampak tak bergerak dan mati, sebenarnya tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengingatkan kita bahwa seorang muslim hendaknya memperlakukan makhluk Allah dengan baik dan tidak melampaui batas. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, pada hari Jumat yang mulia dan agung kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat untuk manusia yang paling mulia dan agung. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan, dan pada hari itu juga ditiup sangkakala, dan akan terjadi kematian seluruh makhluk. Oleh karena itu perbanyaklah sholawat di hari Jumat, karena sholawat akan disampaikan kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Hakim. Namun yang menarik perhatian kita adalah ketika seorang mukmin bersolawat kepada Rasul SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruh Nabi untuk menjawab solawat. Nabi SAW bersabda, setiap ada orang yang mengucapkan salam kepadaku, Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini derajatnya sahih, tetapi redaksi hadis ini menimbulkan banyak tanya. Bagaimana mungkin roh Nabi dikembalikan padahal beliau ada di alam kubur? Jika ruh Nabi dikembalikan setiap kali ada umat yang mengucapkan sholawat, bukankah dengan demikian Nabi akan mengalami hidup dan mati secara terus-menerus? Karena roh Nabi akan bolak-balik keluar masuk tubuh beliau karena ada orang yang menyampaikan salam kepadanya tidak pernah berhenti. Karena boleh jadi dalam satu waktu ada jutaan umatnya yang mengucapkan salam kepada beliau. Para ulama terdahulu sudah mencoba untuk memberikan jawaban terkait dengan permasalahan ini. Yang dimaksud roh di sini adalah seorang malaikat, karena seorang malaikat ada kalanya disebut roh dalam Al-Quran. Dengan demikian, tafsiran ini sejalan dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan adanya malaikat-malaikat yang terus-menerus berkeliling di bumi untuk menyampaikan salam kepada beliau.
Ada juga tafsiran lain yang menyatakan bahwa maksud dari dikembalikannya roh beliau adalah membangunkannya dan mengingatkannya hingga tenggelam dalam ibadah kepada Allah. Artinya, di kuburnya Nabi SAW tetap tenggelam dalam ibadah, seperti terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam yang pernah dilihat oleh Nabi SAW sedang melakukan sholat di dalam kuburnya. Dari sini tampak para ulama tidak ada kesepakatan dalam memahami hadis kembalinya roh Nabi saat diucapkan sholawat kepadanya. Dari sini sebaiknya kita memahami perkara ini sesuai dengan makna lahir hadis, sembari meyakini bahwa itu adalah kehidupan barzakh yang berbeda dengan kehidupan dunia. Pendapat para ulama kontemporer dalam memaknai hadis ini menarik untuk disimak. Bahwa Nabi kita SAW hidup di dalam kuburnya dengan bentuk kehidupan yang sesuai dengan alam barzakh. Di sana beliau memperoleh berbagai kenikmatan hidup yang dianugerahkan oleh Allah sebagai balasan atas kerja-kerja besar dan baik yang beliau lakukan semasa masih di dunia. Roh itu tidak dikembalikan ke jasad Nabi agar beliau bisa hidup kembali seperti ketika masih di dunia ini, atau agar beliau menjalani kehidupan akhirat. Kehidupan yang beliau jalani itu adalah kehidupan alam barzakh, pertengahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan demikian, beliau sebenarnya telah wafat dari kehidupan dunia ini seperti nabi-nabi dan orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?" Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 34. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 30. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, mengakhiri hidup dengan baik adalah harapan semua kaum muslim, karena akhir yang baik inilah yang akan menjadi penentu bagi kita. Apakah kita akan mendapatkan kenikmatan akhirat atau justru hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu dari mana kita tahu bahwa hidup kita atau orang lain itu berakhir baik atau buruk? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nah, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, tidak ada harapan yang paling diinginkan setiap kita kaum muslim kecuali akhir kehidupan yang baik. Itulah mengapa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya." Hadis riwayat Bukhari. Jika di akhir kehidupannya seorang muslim bergelimang dengan maksiat, maka ia telah menutup hidupnya dengan keburukan atau su'ul khotimah. Tapi jika diakhiri dengan kebaikan dan selalu beramal soleh, maka ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah mengapa kita kaum muslim dianjurkan untuk selalu berdoa dengan doa-doa agar mengakhiri hidupnya dalam keadaan soleh, beramal soleh dalam keadaan baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Lalu seperti apa tanda-tanda orang yang mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah? Akhir kehidupan yang baik atau husnul khotimah bisa ditandai dengan meninggalnya seorang mukmin di hari Jumat. Nabi SAW bersabda, "Setiap muslim yang meninggal pada hari atau malam Jumat pasti akan Allah lindungi dari siksa kubur." Hadis riwayat Ahmad. Beberapa ulama memang menilai hadis ini lemah, namun beberapa ulama juga menilai hadis ini hasan dan masih bisa dijadikan alasan. Hadis ini menggambarkan keutamaan mukmin yang terbebas dari siksa kubur. Dan salah satu pertandanya adalah
meninggal di siang atau malam Jumat. Ada juga ulama yang menyimpulkan hadis ini bukan semata penanda husnul khotimah, tapi menerangkan keistimewaan hari Jumat. Salah satu kelebihan Jumat dibanding hari lainnya adalah terbebasnya siksa kubur bagi orang yang meninggal di hari itu. Beberapa ulama telah merangkum hadis-hadis yang menunjukkan tanda-tanda husnul khotimah atau akhir kehidupan yang baik. Yang menjadi pokok utama husnul khotimah adalah tauhidnya. Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapan dari hidupnya adalah La ilaha illallah, pasti masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagian masyarakat ada yang beranggapan bau harum ketika mengurus jenazah menjadi pertanda husnul khotimah atau akhir yang baik. Secara khusus para ulama tidak menemukan dasar yang menerangkan dan menjelaskan hal ini. Namun para ulama menafsirkan bau harum sebagai salah satu pertanda husnul khotimah atau akhir yang baik. Karena itulah salah satu pertanda khusus yang dimiliki oleh jasad orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kesan baik orang-orang terhadap seorang yang meninggal dunia bisa juga menjadi penanda husnul khotimah atau akhir yang baik. Inilah yang disampaikan Nabi SAW kepada kita sebagaimana diriwayatkan Tirmizi. Ketika itu Nabi SAW pernah melewati jenazah. Saat itu beliau mendengar pujian orang-orang sekitar terhadap sang jenazah. Kemudian Nabi SAW bersabda, pasti masuk surga. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabatnya, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Tirmizi. Kita juga bisa menandai akhir kehidupan yang baik atau husnul khotimah bisa ditandai dengan cara seseorang menemui ajalnya. Misalnya, seorang mukmin yang meninggal saat ia tengah beribadah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyatakan la ilaha illallah, ikhlas mengharap wajah Allah, dan dia akhiri hidupnya dengan ikrar ini, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa dengan ikhlas mengharap wajah Allah dan dia akhiri hidupnya dengan puasa ini, maka dia masuk surga. Siapa yang sedekah dengan ikhlas mengharap wajah Allah dan dia akhiri hidupnya dengan sedekah ini, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Meninggal dunia ketika beramal soleh dan beribadah adalah puncak kenikmatan hidup. Saat wukuf di Arafah pada musim haji, ada orang yang jatuh terpelanting dari unta tunggangannya hingga lehernya patah. Lalu Nabi SAW bersabda, mandikan dia dengan air dan bidara, jangan dikasih wewangian dan jangan ditutupi kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kondisi membaca talbiyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda husnul khotimah terkadang juga bisa dilihat dari kondisinya menjelang ajal menjemput. Misalnya berkeringat di dahinya ketika bergelut dengan sakaratul maut. Sahabat Nabi bernama Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu anhu pernah menjumpai saudaranya berkeringat di dahinya saat menghadapi sakaratul maut. Saat itulah ia langsung bersaksi dan berkata, Allahu Akbar, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa munculnya keringat di dahi menjadi pertanda kematian yang indah atau husnul khotimah. Lalu mengapa keringat yang keluar di dahi orang mukmin yang meninggal itu bisa menjadi tanda meninggal yang baik atau husnul khotimah? Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, keluarnya keringat di dahi menjadi tanda husnul khotimah karena saat sakaratul maut, seseorang akan diperlihatkan nasibnya kelak di akhirat. Apakah dia mendapatkan nikmat surga ataukah neraka? Dan sungguh beruntung orang dengan keringat di dahi, karena ia akan mendapatkan kabar gembira dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Para ulama telah menyepakati akan tanda ini sebagai tanda akhir hidup yang baik atau husnul khotimah. Para ulama menafsirkan keringat yang muncul di dahi itu terjadi karena yang bersangkutan bekerja keras sepanjang hidupnya.
Sepanjang hayatnya ia selalu berperilaku baik dan amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dan menjauhi keburukan. Buah dari kerja keras inilah yang memunculkan keringat di dahi pada saat menghadapi sakaratul maut. Namun Imam Al-Munawi memiliki penafsiran yang berbeda. Keringat di dahi muncul karena tingginya rasa malu seorang mukmin ketika menghadap Allah. Meski selama hidup jenazah tersebut selalu beramal baik, ia merasa tidak pantas mendapatkan balasan yang luar biasa indah. Seorang mukmin merasa rendah diri di hadapan Allah sehingga ia menampakkan keringat saat sakaratul maut. Ada juga ulama yang berpendapat rasa malu disebabkan oleh banyaknya kesalahan di masa lalu. Ketika manusia memasuki fase sakaratul maut, kekuatan hanya tersisa di bagian kepala dan kedua mata. Pada saat sakaratul maut itulah rasa malu sangat terasa sehingga menimbulkan keringat di dahinya. Rasa malu kepada Allah menjadi sifat para nabi, sahabat, dan orang saleh. Inilah sifat yang tidak akan pernah didapatkan pada diri orang-orang kafir, sehingga para ulama menjelaskan keringat di dahi ketika sakaratul maut bentuk rahmat Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Namun, seorang ulama besar dari generasi tabi'in, Ibnu Sirin, berpendapat berbeda dalam memaknai keringat yang keluar di dahi orang yang akhir hayatnya baik. Menurutnya hal ini menunjukkan penderitaan yang dialami sang jenazah di saat sakaratul maut. Penderitaan yang ia alami ini menjadi penghapus dosa-dosa yang tersisa, sehingga ketika ruh dicabut dari jasad akan bersih dan terbebas dari dosa. Hal ini berdasarkan penjelasan salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya seorang mukmin yang tersisa dosa-dosanya dibalas ketika menjelang meninggal dunia, sehingga dahinya berkeringat. Meski berbeda dalam menjelaskan penyebab dahi berkeringat, namun semuanya sepakat bahwa dahi berkeringat menjadi tanda seseorang itu meninggal dalam kondisi husnul khotimah atau akhir yang baik. Wallahu a'lam. Pemirsa khazanah, dalam aktivitas berkunjung, orang sering menggunakan kata silaturahmi, terkadang juga menggunakan kata silaturahim. Berkunjung ke rumah teman, kenalan juga seringkali disebut silaturahmi. Dan silaturahmi inilah yang disebut-sebut Nabi SAW sebagai amalan yang bisa memperluas rizki dan memperpanjang umur. Masalahnya sebenarnya silaturahmi ini berkunjung dan menyambung tali persaudaraan dengan siapa? Rasul SAW bersabda, Ar-Rahim itu tergantung di arsy. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita bisa memahami makna menyambung hubungan keluarga menjadi lebih tepat untuk istilah silaturahmi atau silaturahim. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Lantas Rasul menjawab, sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik padanya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Bakrah, Rasul SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas, kezaliman, dan memutus silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari sini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud hubungan silaturahim atau silaturahmi adalah hubungan kekeluargaan. Inilah yang ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya, seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bahkan menekankan akan hubungan kekeluargaan ini agar jangan sampai terputus. Jika terputus karena terjadi permasalahan, maka wajib bagi kita untuk menyambungnya. Inilah hakikat silaturahmi atau silaturahim. Abu Hurairah menuturkan,
seorang pria mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturahmi dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik pada mereka, mereka balik berbuat jelek kepadaku. Dan mereka bersikap acuh tak acuh padahal saya bermurah hati pada mereka." Rasulullah SAW menjawab, "Kalau memang halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan dengan bara api, dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringimu selama keadaanmu seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Abdurrahman ibnu Auf berkata bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan Rahim, dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku akan menjaga haknya. Dan siapa yang memutusnya, niscaya aku akan memutus dirinya." Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan penuturan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak, serta keluarganya akan mencintainya." Kita seringkali menyamakan silaturahim dengan aktivitas berkunjung ke siapapun. Padahal yang tepat menjalin atau silaturahmi adalah istilah khusus untuk berkunjung kepada orang tua, saudara, atau kerabat. Jadi silaturahim atau silaturahmi bukanlah istilah umum untuk mengunjungi orang soleh, teman atau tetangga. Sehingga yang dimaksud silaturahmi akan memperpanjang umur adalah untuk maksud berkunjung kepada orang tua, anak, saudara, keponakan, paman, bibi, sepupu, dan kerabat lainnya. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar bahwa silaturahmi dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi ataukah tidak. Begitu pula masih ada hubungan mahram ataukah tidak. Pemirsa Khazanah, nasi kuning dengan lauk pauk yang variatif menjadi sajian makan siang dengan harga yang sangat murah, bahkan gratis. Inilah bisnis yang sangat menguntungkan, sekalipun secara matematis sangatlah merugi. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, sepintas warung ini memang tampak biasa seperti warung-warung makan lain. Tapi sebenarnya ada yang berbeda. Warung makan ini harganya sangat murah, hanya Rp3.000. Bisa makan sepuasnya dan sampai kenyang. Lauk pauknya pun cukup variatif. Warung tenda di Jakarta ini buka dari Senin hingga Jumat, setiap jam makan siang, mulai pukul 11 hingga setengah 1 siang. Salah satu pelanggan nasi kuning yang sering datang jika ada kesempatan, Supriyanto, pria asal Wonosobo yang setiap hari berprofesi sebagai pemulung ini, menganggap adanya warung makan ini sebagai berkah dan merasa beruntung bisa makan makanan murah, higienis, dan lezat dengan harga yang sangat terjangkau. Sangat menolong bagi orang-orang susah ataupun orang keperluan, kadang-kadang mepet uangnya kan ke sini gitu. Jadi memang sering banget menolong gitu. Jadi rasa saya Jasa Marga ini yang suka menolong sama orang-orang susah gitulah. Dari jenis makanan dan aneka lauk pauk yang tersedia tentu tak masuk akal jika melihat harganya yang Rp3.000. Apalagi dengan uang segitu, orang yang datang bebas makan sampai puas dan kenyang. Apa untungnya berjualan seperti ini? Jika dihitung kalkulasi matematis, tentu saja perhitungannya tekor alias rugi. Tapi ada tujuan yang ingin diraih, sedekah dan keberkahan. Ada duit 3.000 bayar, nggak ada duit gratis. Nah kenapa? Orang menanya, harus 3.000. Kadangkala saudara-saudara kita muslim ini sangat baik sekali. Kalau gratis, dia nggak mau. Satu, menyangkut pride-nya sendiri ya, harga dirinya sendiri. Dan kedua, dengan kita memberikan 3.000, ini bisa menjadi ajang sedekah di antara sahabat-sahabat. Berdagang dengan cara seperti ini memang bukan keuntungan dunia yang diraih, tapi jangkauannya lebih jauh dari ini. Bahwa bisnis paling menguntungkan itu adalah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas jasa, lagi Maha Penyantun. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 17. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang mendermakan sedekah harta bendanya di jalan Allah, seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah Maha luas anugerahnya, lagi Maha mengetahui. Bukankah transaksi semacam ini termasuk bisnis yang paling menguntungkan? Sedekah termasuk amal soleh yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya, karena sedekah itu imbalannya tidak main-main. Oleh karena itu Nabi SAW selalu menganjurkan umatnya untuk melakukan amal soleh yang satu ini, berapapun jumlahnya, meski hanya secuil roti. Ketika Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk bersedekah ini, banyak sahabatnya yang bersedekah dengan uang dinar, dirham, pakaian, 1 genggam kurmanya, sampai beliau berkata walaupun separuh kurma. Lalu seorang dari Ansor datang membawa sebanyak surah. Hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu memegangnya, bahkan tidak mampu. Kemudian berturut-turut orang memberi sampai aku melihat makanan dan pakaian seperti 2 bukit. Sampai aku melihat wajah Rasulullah SAW bersinar seperti emas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 1017. Menariknya, keuntungan akhirat yang luar biasa dan menguntungkan dari warung ini tak hanya dimonopoli oleh pemilik warung saja, tapi pemilik warung ini juga menawarkan pihak lain yang ingin berinvestasi akhirat di warungnya. Tak harus dengan uang, apapun yang bisa dilakukan untuk operasional warung dibuka lebar-lebar. Itu sebabnya tak sedikit para karyawan perusahaan di sekitar warung yang dengan sukarela turut terlibat dalam bisnis ini. Misalnya hanya dengan menyumbangkan tenaga untuk melayani pelanggan pada jam-jam istirahat mereka. Konsepnya itu konsep sukarela. Jadi bagi karyawan siapapun yang ingin turut menyumbangkan tenaganya untuk di warung nasi kuning itu bisa. Jadi sistemnya itu setiap hari itu bergantian. Biasanya kita jaga 1 atau 2 orang itu sama dari pihak cateringnya. Meski bercorak sedekah, bukan berarti warung ini hanya diperuntukkan bagi orang yang kurang mampu saja. Tapi siapapun bisa makan di tempat ini, bahkan orang berduit sekalipun bebas makan. Cara beramal soleh seperti ini memang tidak perlu harus belajar teori-teori ekonomi Islam, tapi hanya dengan berbekal semangat beragama dan mengamalkan agama. Warung ini bisa menjadi alternatif bagi siapapun yang berada di sekitar warung ini. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.